Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, tentu marilah kita senantiasa mengaturkan dan menyanjungkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang nikmat tersebut tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmatul iman wa ni'matul Islam, nikmat iman dan Islam ini, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini Allah Ta'ala masih meringankan langkah kita, melapangkan hati kita untuk hadir di majelis Jumat ini. Mudah-mudahan ini semua adalah tanda bahwa kita ini termasuk orang-orang yang dicintainya. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Nabi yang dengan penuh kesabaran membina dan menuntun umatnya untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Maka kita berharap mudah-mudahan kita istiqomah untuk menjadi pengikut beliau, sehingga kelak kita di akhirat akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam satu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging yang menjadi raja dari seluruh yang ada di dalam jasadnya itu. Rasulullah bersabda, ala inna fi jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasadmu itu ada segumpal daging yang ketika segumpal ini baik, idza saluhat fasaluha jasadu kullu, maka baiklah seluruh yang ada dalam diri manusia tersebut. Wa idza fasadat, tetapi manakala yang segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh yang ada di dalam tubuh manusia itu. Ala wahiyal qalbu, kata Rasulullah, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati manusia. Maka sesungguhnya hati inilah yang menjadi komando, yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Apakah perasaan kita itu bahagia atau susah, tergantung suasana hati kita. Maka orang yang beriman adalah orang yang senantiasa mentautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manakala seseorang itu hatinya sudah rusak, sudah tercemar dan ternodai dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, maka tentu hidupnya tidak akan pernah merasakan yang namanya ketenangan tersebut. Itulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil quluba la tasda'u. Sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat,
sebagaimana berkaratnya besi itu, bahkan bisa keropos, bahkan bisa hancur. Apa yang menyebabkan? Ya tentu perbuatan maksiat yang ia lakukan. Maka Rasulullah SAW memberikan 3 resep, dan ini yang akan kami sampaikan dalam khutbah Jumat yang singkat ini. 3 resep yang akan menjadikan hati kita itu mengkilat, hati kita itu tidak berkarat, sehingga menjadi hati yang bisa menerima suara-suara kebenaran, sehingga menjadi hati yang senantiasa tersinari dengan nur-nur ilahi. Maka Rasulullah menyatakan, wa inna jila'aha, adapun obat yang akan bisa mengkilatkan hati itu adalah yang pertama, qiraatul Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Tentu yang dimaksud sabda Rasulullah ini adalah qiraatul Quran bitadaburil makna, membaca Al-Quran dengan segala perenungan dan penghayatannya. Alangkah indahnya ketika kita membaca Al-Quran itu, ayat demi ayat kita baca dengan penuh penghayatan. Kita merasa seolah-olah ketika itu kita sedang dinasihati langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saat yang terindah. Maka ketika kita sudah bisa mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran, mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita jadikan Al-Quran itu sebagai pembimbing kita dalam kehidupan ini, maka hati kita akan menjadi hati yang tenang. Hati kita akan menjadi hati yang bersih. Karena hati yang disinari oleh cahaya Al-Quran adalah hati yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di atas jalan kebenaran. Para jamaah rahimakumullah, membaca Al-Quran itu memang berpahala setiap hurufnya. Membaca saja sudah berpahala, tetapi akan jauh lebih bermakna ketika kita membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya, dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Firman Allah menyatakan seperti itu. Apa kamu tidak pernah mentadabburi Al-Quran itu? Yang ketika kita baca ayat demi ayat akan tergetar hati kita. Maka tidak heran kalau ini adalah resep yang manjur untuk menjadikan hati kita ini hati yang bersih. Yang kedua, kata Rasulullah, obat yang akan bisa mengkilatkan hati kita sehingga hati kita itu terhindar dari penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit hati adalah dzikrul maut, banyak-banyak mengingat kematian. Orang yang sadar akan kesejatian hidupnya di dunia ini, itulah orang yang beruntung. Bahwa sesungguhnya dunia ini adalah kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal akhirat. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya temporer, semuanya akan berakhir. Maka orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang senantiasa mengingat kematian, dan ia mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk ia bawa ketika nanti kembali ke kampung halaman yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, wa tazawwadu, berbekallah kamu, kumpulkanlah bekal yang sebanyak-banyaknya di dunia ini. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ketaatan kita secara totalitas kepada Allah Ta'ala, ini yang akan nanti bisa kita bawa untuk menghadap kehadiratnya. Dan sebagai seorang hamba, ketika kita sudah memasrahkan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah, maka itu adalah kekuatan yang dahsyat yang ada dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, ketika kita di dunia ini mengandalkan kemampuan kita, kekayaankah itu, pangkat dan jabatankah itu, semua tidak akan ada artinya apa-apa ketika kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengingat kematian akan menjadi obat yang mengkilatkan hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang hidup, hati kita menjadi hati yang akan tembus cahaya-cahaya ilahi. Maka dengan itulah kita akan menjadi orang yang bahagia. Yang terakhir, yang akan bisa menjadikan hati kita ini
menjadi hati yang hidup, yang tersinari dan terhindar dari kerusakan hati tadi itu adalah wahuduru majalisal dzikri ay majalisal ilmi. Senang menghadiri majelis-majelis ilmu, senang menghadiri kajian-kajian keislaman. Karena majelis ilmu ini adalah majelis yang dipersaksikan oleh malaikat. Majelis ilmu ini adalah majelis yang betul-betul dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11 akan memberikan satu sertifikat penghargaan kepada para pecinta ilmu. Dengan apa itu? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Aku akan angkat derajat hamba-hambaku yang beriman dan berilmu itu dengan derajat yang tinggi di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Bahkan perjalanan menuntut ilmu itu adalah jalan lapang kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kaki dari rumahnya masing-masing menuju tempat menuntut ilmu, tidak ada niatan lain selain ia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Rasulullah? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nanti Allah taala itu akan melapangkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita miliki sehingga hati kita betul-betul menjadi hati yang terawat, hati yang jauh dari penyakit-penyakit hati yang akan bisa mencelakakan kita. Maka manakala 3 hal ini bisa kita miliki, insya Allah hati kita akan menjadi hati yang bersih, hati yang akan senantiasa di dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, zikrul maut, memperbanyak mengingat kematian. Dan yang ketiga, wahuduru majalisad dzikri, gemar menghadiri majelis-majelis ilmu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau ada yang benar semua dari Allah, kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah ayyuhal hadirun ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ibadallah i'lamu anna Allaha amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis sakha wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa lil walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an, asabit aqdamana bi jihadil Islam, wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa